Pertama-tama di sini aku siapkan cetakannya dulu. Aku pakai cetakan pai ukuran sedang kayak gini. Kalau kalian nggak punya cetakan seperti ini, kalian bisa pakai cetakan lainnya ya. Selanjutnya aku siapkan bahan olesannya, terdiri dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak sayur. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, bahan olesannya udah siap kita gunakan ya. Kita oleskan di cetakannya seperti ini ya teman-teman, oleskan secara merata. Kalau kalian punya bahan olesan seperti Carlo juga bisa pakai ya teman-teman, nggak perlu bikin bahan olesan seperti ini. Karena aku nggak punya, jadi aku bikin bahan olesannya. Nah, lakukan step ini hingga selesai ya. Kalau udah selesai, cetakannya kita oleskan dengan bahan olesan. Selanjutnya cetakannya kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bahannya. Masukkan 3 butir telur. Kemudian tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Mixer sampai adonannya mengembang dan sampai putih pucat dan kental ya. Nah, kalau adonannya udah mengembang dan putih pucat kental seperti ini, selanjutnya kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Masukkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Lalu masukkan 30 gram susu bubuk. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya tambahkan dengan 130 gram tepung terigu prasedang. Masukkan secara bertahap ya teman-teman, sambil kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 120 ml minyak sayur, atau kalian bisa ganti pakai margarin cair ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini ya. Kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya adonannya kita tuang ke dalam cetakan. Tuang ke dalam cetakan adonannya secukupnya. Jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman, karena nanti bolunya bakalan mengembang ya. Lakukan step ini hingga adonannya habis. Biar tampilan bolunya nggak polosan, aku juga tambahkan topping. Jadi aku pakai topping meses seres warna-warni ya teman-teman. Untuk toppingnya bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing ya.
Kalau bolu jadulnya sudah selesai, kita beri topping. Selanjutnya kita panggang. Panaskan oven tangkring terlebih dahulu, kemudian kita panggang selama 30-35 menit dengan api sedang cenderung kecil sampai bolunya matang ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Bisa dilihat bolu jadulnya itu mengembang ya teman-teman. Bisa dilihat bolu jadulnya udah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat, lalu kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kalau bolu jadulnya udah dingin, selanjutnya kita lepaskan dari cetakan. Caranya tinggal tekan-tekan aja di pinggirannya, lalu kita lepas secara berlahan ya teman-teman. Seperti ini ya, tekan di pinggirannya lalu kita lepaskan. Gampang banget ya lepaskannya, langsung terlepas dari cetakan. Seperti ini ya. Nah, ini dia bolu jadul susunya udah siap kita sajikan. Dari hasil yang aku bikin, aku mendapatkan sekitar 15 biji ya teman-teman. Bisa dilihat ketika dibelah, kue bolu jadulnya tuh kelihatan super lembut ya teman-teman, dan juga empuk banget. Dalamnya tuh cantik banget ya. Dan sekarang aku mau cobain dulu. Dari rasanya ini enak banget ya, manisnya pas, aroma bolunya tuh wangi, tekstur luarnya tuh garing tapi di dalamnya super lembut dan super empuk. Yuk dicoba teman-teman, resepnya dijamin ketagihan. Kalau kalian mau jualan, kalian bisa kemas kue bolu jadul susunya dengan plastik OPP seperti ini ya. Aku pakai plastik OPP ukuran 10x10. Biar lebih cantik dan menarik lagi, aku juga beri stiker thank you biar menambah nilai jual ya teman-teman. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Kemudian kita tambahkan dengan 80 gram gula pasir. Masukkan 1/4 sendok TSP. Biar aromanya wangi, aku juga tambahkan dengan setengah sendok teh pasta vanila. Kemudian adonan ini kita akan mixer dengan kecepatan paling tinggi ya teman-teman, sampai adonannya putih pucat dan kental ya. Nah, adonannya udah putih pucat dan kental ya teman-teman. Selanjutnya matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan 1 bungkus susu dan kaum bubuk. Lalu tambahkan juga 100 gram tepung terigu pro sedang. Sambil kita mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Kita tambahkan secara bertahap seperti ini. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita matikan mixernya. Lalu ini mau aku aduk ya teman-teman adonannya, biar yang di sisi-sisi adonannya juga tercampur rata ya, dengan metode aduk balik seperti ini. Bisa dilihat adonannya udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya adonannya udah siap kita gunakan ya. Sebelum kita gunakan adonannya, kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga biar nanti adonannya gampang kita aplikasikan ya teman-teman. Kalau udah kita masukkan ke dalam plastik segitiga, adonannya bisa kita gunakan ya. Sebelumnya di sini aku udah siapkan paper cup mini seperti ini.
yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita semprotkan adonannya secukupnya, jangan terlalu penuh ya, karena nanti bolunya bakalan mengembang teman-teman. Nah, kita semprotkan seperti ini sampai selesai ya. Udah selesai, selanjutnya di sini aku juga berikan topping biar nggak polosan ya teman-teman. Aku beri topping sprinkle warna-warni seperti ini, kita taburkan secukupnya. Lakukan step ini hingga selesai ya teman-teman. Kalau udah selesai kita beri topping, selanjutnya adonan bolu jadulnya kita oven ya teman-teman. Sebelumnya udah aku panaskan oven tangkring sebelumnya selama 5 menit. Kemudian kita masukkan adonannya ke rak tengah. Kita oven dengan api kecil selama 45 menit sampai 55 menit sampai adonan bolu jadulnya itu mateng ya teman-teman. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Karena di sini mau bikin bolu jadul kering, jadi kita ovennya cukup lama ya teman-teman, sampai si bolu jadulnya itu benar-benar garing ya teman-teman, atau tekstur bolu jadulnya renyah ya. Nah, kalau udah selesai kita oven selama 55 menit. Bisa dilihat ketika kita buka, ini bolu jadulnya udah kelihatan kuning kemasan seperti ini ya teman-teman. Artinya bolu jadulnya udah matang ya. Kemudian kita angkat, lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Bisa dilihat tampilan bolu jadul susunya, warnanya cakep ya teman-teman, dan juga aromanya tuh wangi banget. Jadinya tuh aku nggak sabaran lagi mau cobain ya. Nah, dari adonan yang aku bikin, di sini aku mendapatkan sekitar 30 biji kue bolu jadul susu kering ya teman-teman. Lumayan banyak ya. Ini aku dapatnya sekitar 2 toples penuh ya teman-teman, dengan ukuran 250 ml. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya teman-teman. Nah, kita lihat di dalamnya ya, kelihatan garing dan renyah ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya. Dari rasanya ini enak banget, manisnya tuh pas, aromanya wangi, susunya berasa banget, dan teksturnya renyah ya teman-teman. Yuk dicoba teman-teman resepnya, karena kue yang satu ini beneran bikin lagi. Sekian dulu dari video aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. See you teman-teman. Selamat mencoba, happy cooking.